Ending di setiap AoE bisa bercabang ke berbagai arah. Bahkan di Undertale original pun begitu. Semua itu terjadi karena para fans bebas berkreasi sesuka mereka, termasuk dalam Dustel, yang mengambil latar jauh lebih kelam dibanding Undertale aslinya. Nah, kali ini gue bakal bahas beberapa ending alternatif dari Dustel. Oh iya, buat kalian yang belum tahu cerita Dustel, kalian bisa tonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Jadi jangan lupa nonton ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan kali ini. Pertama, good ending. Ending ini menceritakan bagaimana Sans berhasil menghancurkan tekad dan determination manusia di pertarungan terakhirnya di Last Corridor. Dalam skenario ini, Sans mengalahkan manusia sepenuhnya dan akhirnya memperoleh kendali penuh atas determination milik pemain. Dengan kekuatan itu, Sans melakukan riset dunia Undertale, tetapi kali ini tanpa ada manusia atau pemain yang bisa mengulang atau mengacaukan dunianya lagi. Menurut gue, ending ini cukup bagus buat Sans. Dia akhirnya mendapatkan akhir yang baik bagi dirinya, tapi di sisi lain, ini juga meninggalkan banyak pertanyaan. Apakah pemain benar-benar hilang selamanya? Apakah Sans benar-benar bisa hidup tenang setelah semua ini? Atau justru ini adalah awal dari penderitaan barunya? Karena, jangan lupa, Sans masih bisa mengingat semuanya. Bahkan setelah dunia ini di-reset, jadi apa ini benar-benar akhir yang bahagia? Atau malah lebih buruk? Kedua, void ending. Sama seperti ending sebelumnya, Sans berhasil mengalahkan manusia di pertarungan terakhirnya. Tapi, yang membuat ending ini berbeda adalah tidak ada hal yang spesial yang terjadi setelahnya. Tidak ada keuntungan bagi Sans, tidak ada kemampuan riset, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki dunia. Dia hanya berdiri di sana, dikelilingi oleh debu-debu para monster yang telah gugur. Sans hanya bisa mengikhlaskan semua yang telah terjadi, atau setidaknya mencoba untuk tetap ikhlas. Ya, ending ini cukup tragis, mengingat satu-satunya hal yang diinginkan Sans hanyalah hidup damai tanpa pertarungan bersama saudaranya, Pyrrhus. Tapi pada akhirnya, dia justru terjebak di dunia yang hampa. Tidak ada tujuan, tidak ada harapan. Hanya kekosongan dan penyesalan atas kemenangan yang terasa begitu hampa. Ketiga, Dust Ending. Ending ini bercerita tentang Sans yang akhirnya kalah. Mirip seperti di ending utama Dustel. Pemain menyadari kemampuan spesial Sans dan mencoba menghapusnya. Tapi sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Meskipun Sans dikalahkan dan dunia telah di-reset, Elfie tetap sama. Ingatannya tetap utuh, dan yang paling mengerikan, hasrat membunuhnya semakin kuat. Di alur Dustel asli, Sans masih merasakan siksaan batin akibat pembunuhan yang ia lakukan. Ia sedikit terseret oleh nafsu membunuhnya, tapi masih punya sisa kesadaran. Tapi di Dust Ending, belas kasihnya benar-benar hilang. Ia tidak lagi peduli. Ia sepenuhnya mengikuti nafsu membunuhnya. Para monster dibantai tanpa ampun. Setiap pembantaian membuatnya semakin kuat. Ia melempar kata-kata kejam ke korbannya tanpa ragu. Hingga akhirnya energi Head mulai menguasai tubuhnya. Tubuhnya tertutupi aura hitam pekat, berubah menjadi monster yang benar-benar haus darah. Menurut gue, ending ini benar-benar gak kepikiran. Siapa sangka cerita yang seharusnya berakhir setelah begitu banyak masalah, justru malah makin mengerikan dan penuh kehancuran. Keempat, Martyrdom Trio Ending. Sebelum masuk ke sesi keempat ini, gue cuma mau ngelurusin kesalahan dari video sebelumnya. Buat Angel of Death 164p, thank you banget. Setelah gue baca komennya, gue baru sadar. Ternyata nama canon dari The Sans itu Murder Sans. Karena konsep para fans lebih mengikuti nama AoE-nya, jadi mereka lebih sering menyebutnya The Sans daripada Murder Sans. Tapi jujur aja, gue lebih terbiasa manggil dia The Sans sih. Oke, lanjut ke Martyrdom Trio Ending. Ending ini memiliki latar yang mirip dengan Void Ending, di mana Sans berhasil menang dan berusaha mengikhlaskan keadaannya. Saat ia mencoba melepaskan stres di Grillbeast dengan duduk santai dengan halusinasi Pyrrhus yang masih menemaninya, tapi tiba-tiba suara aneh muncul. Sans yang penasaran keluar dari Grillbeast dan mencari sumber suara itu. Saat ia melihatnya, Sans terkejut. Seseorang yang mirip dengannya berdiri tepat di hadapannya. Di belakang sosok itu, tentakel-tentakel hitam berayun pelan. Dialah Nightmare. Nightmare mengajak Sans untuk bekerja sama. Tapi Sans yang kewarasannya sudah anjlok, malah tertawa sendiri. Baginya ini pasti halusinasi lain yang semakin ngawur. Nightmare yang merasa diabaikan langsung mengikat Sans dengan tentakel hitamnya. Saat itulah Sans sadar, yang ada di depannya bukan halusinasi. Ini nyata. Lalu Nightmare menjanjikan kebebasan. Dengan kekuatan yang sekarang, Sans bisa mendapatkan akhir yang lebih baik. Sans yang menganggap ini sebuah kesempatan untuk keluar dari kehampaan, akhirnya menerima tawaran Nightmare.
Di sanalah ia bertemu Killer Suns, bawahannya Nightmare. Mereka pun mendapatkan misi pertama, menjemput seseorang, yaitu Horror Suns. Setelah itu mereka bertiga membentuk trio pembunuh yang dikenal sebagai Murder Team Trio. Tugas mereka adalah menyebarkan energi negatif di setiap AU, dengan tujuan memperkuat pemimpin mereka Nightmare. Ending ini cukup meluas, karena ceritanya tidak lagi terbatas dalam AU Dustel. Tapi jujur aja, gue nggak yakin The Suns akan berakhir dengan kedamaian. Kemungkinan besar ia justru akan terjerumus ke dalam kekacauan yang lebih besar lagi. Kelima, Omega Timeline Ending. Dalam ending ini, sebelum pertarungan di Last Corridor, The Suns tiba-tiba terlempar ke Omega Timeline, dimensi di luar batas realitas yang menghubungkan berbagai AU dalam dunia Undertale. Di sana, ia bertemu dengan Suns dari berbagai AU, seperti Blueberry Suns, Frey Suns, bahkan Epic Suns. Para monster dari berbagai dunia menyambutnya dengan ramah, berharap bisa membantunya keluar dari penderitaan yang ia alami. Namun, The Suns menolak untuk percaya. Baginya, ini hanya ilusi baru atau bagian dari hukuman atas dosa-dosanya. Dipenuhi kepanikan, ia tiba-tiba menyerang Suns lain, memicu konflik besar di Omega Timeline. Di sini ada dua kemungkinan akhir. Jika The Suns menang, ia akan terus membantai tanpa tujuan, terjebak dalam lingkaran kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Jika ia kalah dan akhirnya sadar, ia mungkin akan mulai menerima bahwa ini bukan sekadar ilusi, melainkan kesempatan untuk memulai kembali. Ending ini disebut Omega Timeline Ending, karena terjadi secara tiba-tiba dan tidak masuk akal dalam alur utama. Namun tetap menarik karena membuka kemungkinan The Suns bertarung melawan berbagai Suns di Omega Timeline. Keenam, Dust Life Ending. Ending ini mengambil latar di mana Suns mengejar Pyrrhus, yang berusaha kabur setelah menyadari perubahan mengerikan dalam diri saudaranya. Namun, semakin ia berlari, semakin dekat Suns mengejarnya. Sampai akhirnya, Pyrrhus benar-benar terpojok tanpa jalan keluar. Dalam kepanikan dan keputusasaan, Pyrrhus tanpa sengaja melepaskan serangan mutlak ke tubuh Suns. Serangan itu langsung mengenainya, membuat Suns terkejut, namun ia hanya tersenyum lembut ke arah Pyrrhus sebelum tubuhnya perlahan berubah menjadi debu. Pyrrhus yang menyaksikan saudara yang menghilang di hadapannya, diliputi rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Namun, di balik kesedihannya, ia sadar bahwa semua ini bukan sepenuhnya kesalahannya, melainkan akibat dari tindakan manusia atau pemain yang telah menyebabkan Suns berubah menjadi seperti itu. Dengan tekad yang baru, Pyrrhus mengambil alih peran Suns. Ia meneruskan jalan yang telah ditempuh saudaranya, dan mulai memburu manusia, serta menghabisi para monster yang tersisa. Ending ini adalah plot twist besar, karena alih-alih Suns yang melanjutkan jalannya, kali ini Pyrrhus yang mengambil peran utama dalam cerita Dustel. Namun penting untuk dicatat, bahwa Dust Life bukan hanya sekedar ending alternatif untuk Dustel, melainkan sebuah alternate universe tersendiri yang menggabungkan unsur dari Dustel dan Undertale Dust Life. Karena kombinasi elemen dari dua konsep ini, Dust Life menjadi AoE yang unik, lebih kompleks dan semakin menarik untuk diikuti. Ketujuh, Mirrored Insanity Ending. Ending ini memiliki dua kemungkinan latar. Yang keduanya sama-sama membawa pertarungan brutal antara The Suns dan Insanity Suns. Dua karakter yang telah kehilangan kewarasan mereka dengan cara yang berbeda. Kemungkinan pertama, latar Murder Time Trio Ending. Dalam latar ini, The Suns telah bergabung dengan Murder Time Trio dan diberikan misi untuk menyebarkan energi negatif di sebuah AoE yang dipilih secara acak. Namun, saat ia jatuh ke dalam AoE tersebut, sesuatu terasa sangat aneh. Dunia ini kosong, hanya ada satu penghuni. Sosok itu adalah Suns, tapi bukan sembarangan Suns. Suns ini terlihat jauh lebih mengerikan dari yang pernah The Suns temui sebelumnya. Matanya kosong, wajahnya dipenuhi luka, dan ia tersenyum seperti orang gila. Dia adalah Insanity Suns dari AoE Undertale Insanity. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bertarung habis-habisan. The Suns yang bertarung dengan tekad dan kebencian bertemu dengan Insanity Suns yang bertarung dengan kegilaan murni. Mereka saling menguji batas kekuatan masing-masing, bertarung dalam pertarungan gila yang seakan tak berujung. Kemungkinan kedua, latar Void Ending. Di latar ini, The Suns tidak pernah bergabung dengan Murder Time Trio. Sebaliknya, ia terjebak dalam kehampaan setelah memenangkan pertarungan melawan pemain di Void Ending. Ia merasa dunia telah benar-benar kosong, dan satu-satu yang tersisa hanyalah debu para monster yang telah ia bunuh. Namun, di tengah kehampaan itu, ia tiba-tiba merasakan kehadiran lain. Dengan cepat, ia mencari sumbernya.
dan menemukan sesosok monster lain yang masih hidup di AU-nya. Sans, tapi bukan Sans yang ia kenal. Ini adalah Insanity Sans. Sama seperti dalam latar pertama, mereka langsung bertarung tanpa ragu. Di sini, Sans bertarung bukan karena misi, tetapi karena keinginan untuk melampiaskan kehampaan dan kesalahannya. Menurut kalian, latar mana yang lebih cocok dan menarik? Kalau menurut gue, ending dan latar ini sangat bercabang, menciptakan banyak kemungkinan yang menarik untuk dikembangkan. Baiklah, sekarang kita akan melihat bagaimana ending ini berakhir. Pertama, akhir latar Murder Time Trio ending. Pertarungan brutal antara Sans dan Insanity Sans mencapai puncaknya. Keduanya semakin beringas dan saling menyerang tanpa ampun. Namun, di tengah pertarungan yang semakin kacau, tiba-tiba Killer Sans muncul entah dari mana. Insanity Sans terpaksa menghentikan serangannya, menyadari bahwa kini ia harus menghadapi dua lawan sekaligus. Namun, anehnya, Sans dan Killer Sans tidak langsung menghabisinya. Insanity yang masih dipenuhi paranoia mulai mempertanyakan, kenapa mereka menahannya? Kenapa mereka tidak menyelesaikan pertarungan ini? Jawabannya segera terungkap. Killer Sans datang atas perintah Nightmare. Nightmare telah lama mengawasi Insanity dan melihat potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, ia mengirim Killer untuk merekrut Insanity sebagai anggota cadangan Murder Time Trio. Insanity tidak punya pilihan. Dihadapkan pada dua pembunuh berpengalaman dan tawaran dari Nightmare, ia mulai memahami bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang memilih masa depan baru. Apakah ia akan menolak dan berakhir mati? Ataukah ia akan menerima tawaran ini dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar? Disinilah akhir dari latar Murder Time Trio ending terbentuk. Kedua, akhir latar Void ending. Seperti yang kita tahu, Sans dalam latar ini sudah sangat tertekan. Ia menyadari bahwa dirinya terjebak dalam kehampaan tanpa jalan keluar. Karena itu, ia bertarung habis-habisan. Jika ia terjebak di sini, menang atau kalah tidak ada bedanya. Maka bagi Sans, lebih baik mati daripada terus terjebak dalam kesunyian ini. Dengan tekad dan kekuatan yang tersisa, ia bertarung sekuat tenaga melawan Insanity Sans. Pertarungan mereka benar-benar brutal, sehingga menyebabkan setengah dari Snowdin hancur. Namun, ending dari pertempuran ini berakhir seri. Insanity Sans keluar sebagai pemenang. Tetapi karena jiwa determination Insanity membara, membuat tubuhnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Akhirnya, Insanity Sans meleleh akibat batasan tubuhnya sendiri. Ending ini benar-benar menggambarkan dua sosok kegilaan yang menjadi ancaman besar bagi AU-AU kecil lainnya, seperti Underswap atau Outer Tail. Menurut gue, ending ini sangat rumit, gila, dan intens secara bersamaan. Sampai-sampai gue sendiri kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikannya. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Kalau gue masukin semua ending atau kesimpulan dari para fans, video ini bisa jadi nggak bakal ada habisnya. Jadi menurut kalian, ending alternatif Dustel yang paling menarik jatuh kepada yang mana? Kalau gue sendiri, Murder Time Trio ending masih jadi favorit. Oke, cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Kelupaan. Dan adios.